Bayangkan kita terbangun oleh sebuah berita yang memperingatkan bahwa Israel telah melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap fasilitas nuklir dan pangkalan rudal bawah tanah Iran. Gelombang kejut terjadi di seluruh Timur Tengah, dan dunia berada di ambang kekacauan. Dapatkah Israel benar-benar melakukan hal ini? Bagaimana? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi? Artinya, di masa depan, kenyataannya adalah jika Israel memutuskan untuk mengambil tindakan, maka serangan itu tidak akan menjadi serangan udara ala Hollywood dengan ledakan dramatis dan hasil yang cepat. Sebaliknya, ini akan menjadi operasi presisi yang memiliki banyak aspek, membutuhkan teknologi paling canggih, strategi yang matang, kecemerlangan, dan elemen kejutan yang mutlak. Mari kita selami lebih dalam bagaimana Israel dapat melaksanakan misi yang kompleks ini. Kita akan mengeksplorasi taktik, persenjataan, dan siluman yang luar biasa yang dapat membentuk masa depan Timur Tengah. Iran secara strategis telah menempatkan situs-situs nuklirnya yang paling penting jauh di bawah tanah, tersembunyi di dalam pegunungan, atau ditutupi oleh lapisan-lapisan beton bertulang yang membuatnya menjadi benteng yang sulit ditembus. Kita berbicara tentang fasilitas pengayaan nomor 1 yang menampung ribuan sentrifugal untuk memperkaya uranium menjadi bom nuklir. Selanjutnya, ada portal nomor 2, yaitu pabrik pengayaan bahan bakar yang dibangun di sisi gunung sedekat mungkin dengan reaktor air berat yang hampir tidak bisa dihancurkan. Kemudian, kompleks militer Parchin, yang dicurigai sebagai lokasi penelitian senjata nuklir rahasia, menjadi titik ketiga. Terakhir, silo rudal bawah tanah yang menampung rudal balistik jarak jauh, seperti Shahab 3, yang mampu mencapai Israel dan sekitarnya, menjadi titik kelima. Sekarang, bagaimana rencana Israel untuk menghancurkan situs-situs yang dijaga ketat dan tampaknya tidak dapat ditembus ini? Mari kita beralih ke senjata yang dimiliki Israel. Beberapa di antaranya terdengar hampir seperti fiksi ilmiah. Bayangkan Anda adalah pilot pesawat tempur siluman F-35I Adir Israel, yang berlayar diam-diam menuju salah satu lokasi nuklir Iran yang sangat dijaga ketat. Israel menerbangkan salah satu pesawat tercanggih di dunia. Radar tidak dapat melihat Anda, dan musuh Anda tidak akan tahu bahwa Anda akan datang. Inilah tepatnya rencana Israel untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran dengan presisi dan kekuatan yang luar biasa. F-35I bukan sembarang pesawat tempur siluman. Ini adalah versi Israel dari F-35 Amerika, tetapi dengan modifikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pesawat ini tidak terlihat oleh radar, sangat lincah, dan dapat membawa bom berpemandu presisi yang akan membuat bunker manapun bergetar. Tetapi, apa yang dibawanya? GBU-39, bom berdiameter kecil, adalah amunisi berpemandu presisi yang dirancang untuk menembus pertahanan udara dan mengenai sasaran dengan akurasi yang tepat. Bom pintar ini menggunakan panduan elektrooptik dan GPS canggih untuk membidik target seperti stasiun radar dan peluncur rudal. Rasanya seperti mengirim drone dengan penglihatan laser untuk mengenai sasaran dengan presisi bedah. Ketika Anda membutuhkan firepower nyata, meskipun hanya ada satu pilihan, F-15 IRAM adalah pesawat tempur kelas berat Israel yang dapat melenyapkan fasilitas bawah tanah seperti Fordow. Anda membawa senjata besar, khususnya GBU-28. Booster monster ini dapat menembus hingga 30 meter dari beton bertulang atau batuan. Jadi, tidak peduli seberapa dalam Iran mengubur fasilitas nuklirnya, fasilitas tersebut tidak akan aman. Lebih baik lagi, Israel mungkin akan mengerahkan GBU-72, sebuah alat penetrator canggih seberat 5.000 pon, yang bahkan lebih baik dalam menerobos struktur yang dibentengi. Jika tujuannya adalah untuk mengirimkan gelombang kejut ke dalam sebuah gunung, ini adalah alat yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Namun, serangan udara bukanlah satu-satunya cara Israel dapat menyerang Iran. Ada metode lain yang merupakan pilihan yang lebih tenang dan menghancurkan. Bayangkan, sementara Iran berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan udara yang datang tiba-tiba, seperti rudal balistik antarbenua atau ICBM. Jericho 3 Israel melesat melintasi langit. Itu adalah spekter hantu yang membawa hulu ledak besar yang dapat meratakan silo rudal bawah tanah dalam satu serangan. Jericho 3 memiliki jangkauan hingga 6.500 km, yang berarti dapat mengenai target dari mana saja di wilayah tersebut. Rudal ini dapat diluncurkan dari kapal selam kelas Dolphin, jauh di bawah Teluk Persia, diam, tidak terdeteksi,
dan mematikan. Pesan di sini, Anda tidak akan melihatnya datang. Delilah adalah rudal jelajah yang berkeliaran, yang dapat melayang di atas area target sebelum menyerang, sehingga memungkinkan pasukan Israel untuk menilai medan perang secara real-time dan mencapai target bernilai tinggi. Jangkauannya mencapai 250 km dan dapat melakukan serangan tepat terhadap instalasi radar pertahanan udara dan pusat komando. Israel juga dapat mengerahkan amunisi yang berkeliaran, yang sering disebut sebagai drone bunuh diri. Drone ini dapat berkeliaran di suatu area selama berjam-jam, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Drone dirancang untuk mencari dan menghancurkan sistem radar, sehingga menjadikannya ideal untuk misi pertahanan anti-udara. Dengan kemampuan penargetan tingkat lanjut, drone ini dapat secara mandiri mengunci emisi radar dan menghancurkannya, sehingga membuat pertahanan udara musuh menjadi buta dan rentan untuk diikuti. Sambil melakukan operasi ofensif, Israel juga perlu melindungi diri dari serangan balasan Iran yang tak terhindarkan. Iran dapat meluncurkan rudal dari sistem rudal balistik Shahab-3, dan proksinya seperti Hizbullah dapat menembakkan roket ke wilayah Israel untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Israel akan mengerahkan serangannya melalui sistem pertahanan rudal berlapis. Sistem pertahanan roket dan artileri jarak pendek, Iron Dome, mampu mencegat rudal, roket, dan peluru artileri. David Sling dirancang untuk mencegat rudal jarak menengah hingga jarak jauh, seperti rudal Shahab-3 atau Fatah 110, yang mungkin diluncurkan oleh Iran. Sistem ini akan membentuk perisai di atas Israel untuk menetralkan sebagian besar serangan balasan yang dapat datang dari persenjataan rudal Iran dan pasukan proksi, sehingga melakukan serangan yang berhasil. Pendekatan Israel akan menjadi operasi multifase yang dikoreografikan dengan hati-hati. Inilah bagaimana hal itu kemungkinan akan terjadi. Pada menit-menit awal, Israel akan berusaha melumpuhkan jaringan pertahanan udara Iran. Disinilah peperangan siber dan pesawat serang elektronik, seperti Gulfstream G550, berperan. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik yang mengganggu jalur komunikasi radar dan sistem panduan rudal. Ini bukan hanya soal penghindaran, tetapi juga melumpuhkan kemampuan Iran untuk melawan. Begitu pertahanan melemah, maka F-35 akan bergerak melancarkan serangan bedah terhadap fasilitas-fasilitas nuklir utama. Natanz dan Fordow akan menjadi target utama yang kemungkinan besar akan diserang dengan GBU-28 atau GBU-72 yang menyasar sentrifugal bawah tanah. Isfahan, Arak akan menjadi target berikutnya dengan bom berpemandu yang menyasar fasilitas nuklir utama, reaktor, atau tempat penyimpanan air yang deras. Namun, disinilah hal-hal menjadi menarik. Sementara dunia menyaksikan serangan ini terjadi, Israel dapat melancarkan serangan mendadak terhadap silo rudal bawah tanah Iran dengan menggunakan rudal Jericho 3 atau rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam. Sekarang, mari kita sembunyikan pasukan khusus elit Israel, seperti Sayeret Matkal, yang dapat menyusup ke Iran. Misi mereka adalah menyabotase fasilitas-fasilitas paling penting dari dalam. Kita telah melihat ini sebelumnya. Mereka telah melakukan operasi jauh di dalam Iran, mulai dari pembunuhan hingga menyabotase infrastruktur nuklir. Infiltrasi yang tepat waktu dapat menyebabkan kekacauan di lapangan, yang semakin memperkuat dampak dari serangan tersebut. Namun, tidak ada rencana yang tanpa risiko, dan Israel akan menghadapi serangan yang sangat besar. Pertama dan yang paling utama adalah pembalasan Iran dengan rudal balistik, seperti Shahab-3, yang ditujukan ke kota-kota Israel. Iran dapat melakukan serangan balik dengan keras. Tambahkan kemungkinan proksi Iran, seperti Hizbullah, yang meluncurkan roket dari Lebanon, dan Anda mempunyai potensi terjadinya perang regional secara besar-besaran. Jadi, bisakah Israel benar-benar melakukan operasi yang berani ini dan melumpuhkan kemampuan nuklir serta rudal Iran? Jawabannya tidaklah sederhana. Di satu sisi, Israel memiliki teknologi senjata dan keahlian militer untuk melakukan serangan besar-besaran. Di sisi lain, serangan yang sangat canggih memiliki risiko eskalasi yang sangat besar, dan dampaknya dapat dirasakan di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Namun, jika kelangsungan hidup Israel dipertaruhkan, sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka akan bertindak tegas dan tanpa ragu ketika ketegangan terus berlanjut. Dunia menyaksikan, menunggu untuk melihat apakah pertikaian antara Israel dan Iran ini akan menjadi kenyataan.
Ketika dan jika hal itu terjadi, maka konsekuensinya akan bersifat global. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.